Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua buku Sartono juga mendapatkan kritikan dari Asfi Farman Adam yang menyatakan bahwa buku Sartono itu ternyata mengarah kepada kecenderungan gitu ya, yaitu kecenderungannya lebih elitis. Ya, karena kita tahu bahwa Sartono ini selalu mendengungkan bahwa sejarah Indonesia itu harus mengungkap orang-orang kecil yang dicontohkan pada karya disertasinya yaitu pemberontakan petani Banten 1888. Jadi disertasi Sartono memang mengisyaratkan kepada penulisan sejarah orang kebanyakan, dan beliau selalu mengatakan bahwa Eropa elitis gitu ya, yang dulu sangat tampak ya pada historiografi kolonial, ini termasuk mendapat kritikan pedas dari Sartono ketika dia menuliskan bukunya Perkembangan Historiografi Indonesia, ya, suatu alternatif, ya, buku hijaunya itu. Dan ternyata ketika menulis buku pengantar sejarah Indonesia baru 1500 sampai 1900 yang berkaitan dengan emporium dan imperium, kemudian pada jilid kedua kolonialisme sampai nasionalisme, ternyata memang narasinya adalah narasi elitis. Jadi kalau Sartono itu ada kecenderungan agar menulis sejarah itu menggunakan, ya katakanlah, pendekatan untuk mengungkap orang-orang kecil, para petani. Nah, tetapi ternyata dia menulis secara elitis ketika menulis buku itu. Ini merupakan kritik Asfi Farman Adam gitu ya. Jadi sebenarnya itu juga merupakan suatu kewajaran. Karena ketika orang menulis sejarah, maka sejarawan seringkali bertemu dengan tokoh-tokoh besar. Jadi ketika menulis sejarah, maka tokoh-tokoh besar biasanya yang dikejar lebih dahulu daripada tokoh-tokoh kecil. Nah, jadi sebenarnya penulisan sejarah dengan menulis tokoh besar ini juga sama dengan sejarah konvensional. Karena kalau seperti itu memang sudah konvensional gitu kan. Karena tokoh-tokohnya adalah orang-orang besar. Nah, jadi menulis dengan gaya narasi elitis ini memang juga merupakan karya awal ya, karya pertama, karya dasar gitu ya. Nah, karena pada waktu itu ketika menulis sejarah, tokoh-tokoh kecil memang belum bisa dimunculkan. Jadi di dalam proses penulisan sejarah setelah karya dasar itu ditulis, maka sejarawan nanti bisa mengembangkan penulisannya mengarah kepada tokoh-tokoh kecil. Nah, inilah makanya saya juga mengkritik bahwa apa yang disebut dengan anti-elitis oleh Sartono itu memang seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi sejarah memang tidak bisa mengabaikan peran tokoh-tokoh besar. Dan bukan berarti kalau kita ingin mengungkap tokoh-tokoh kecil, tokoh-tokoh besar itu harus dibunuh, harus disingkirkan dalam penulisan sejarah. Nah, ini saya kira juga merupakan suatu produk yang bisa dikatakan ini produk yang timpang. Artinya sejarah Indonesia itu memang harus mengapresiasi ya tokoh-tokoh besar,
dan juga tokoh-tokoh kecil. Karena semua peristiwa sejarah itu merupakan titik temu dari aktivitas tokoh besar dan tokoh kecil. Sudah barang tentu tokoh besar tidak akan bertenaga atau tidak bermampu ya. Jadi tokoh besar tidak mungkin mampu melakukan semua aktivitas yang menyangkut semua peristiwa sejarah. Pasti di dalamnya ada tokoh-tokoh kecil. Nah, tokoh-tokoh kecil itulah yang memang harus ditampilkan di dalam sejarah. Karena sejarah tadi saya katakan sebagai titik temu dari aktivitas orang-orang besar dan aktivitas orang-orang kecil. Jadi saya selalu berpikir bahwa kita tidak boleh anti tokoh besar, kita juga tidak boleh anti tokoh kecil. Karena keduanya memberikan sumbangan yang berbeda di dalam suatu peristiwa sejarah. Nah, karena itu tentu saja menulis sejarah dengan bertemunya kedua tokoh ini memang tidak mudah. Karena biasanya tokoh-tokoh besar seringkali meninggalkan dokumen-dokumen. Ya, jadi ada arsip-arsip, surat-surat gitu ya. Tetapi ketika orang-orang kecil tidak meninggalkan dokumen pribadi seperti surat-surat, maka kecil kemungkinan tokoh kecil itu akan bisa diungkap, kecuali tokoh besar itu menyebut tokoh-tokoh kecil yang terlibat di dalam peristiwa itu. Nah, inilah yang memang harus disadari bahwa penulisan sejarah itu tidak bisa langsung sekali jadi. Artinya tadi bahwa ketika sejarawan meneliti dan kemudian menuliskan karyanya, maka tidak sekali jadi. Artinya itu merupakan karya dasar yang pada suatu saat akan bisa dikembangkan lagi menjadi karya yang lebih daripada yang sekarang. Jadi kalau katakanlah kalau sekarang lebih konvensional, maka pada suatu saat akan diperluas dengan adanya sinkronisme ya. Jadi sinkronisme itu akan menambah wawasan, menambah perspektif sehingga tidak konvensional. Kalau misalnya historiografi Indonesia masih Jawa sentrisme, itu pun karya dasar akan bisa dikembangkan lagi, terutama dengan tadi aktifnya para peneliti sejarah lokal di berbagai tempat agar mereka bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang selama ini tidak terjangkau. Nah, sehingga nanti juga akan dengan sendirinya tokoh-tokoh kecil bisa diungkap sehingga nanti sejarah Indonesia itu tidak timpang. Jadi memang ketimpangan konvensional, ketimpangan Jawa sentrisme, ketimpangan tokoh besar, ya, ini adalah merupakan suatu bentuk dari sejarawan Indonesia yang memang baru bisa menulis karya sejarah pada tataran seperti itu. Karena memang kita baru belajar menulis sejarah pada waktu yang sangat sedikit atau pada awal mula sekali. Jadi sejarawan-sejarawan Indonesia yang sekarang mestinya bisa berkiprah lebih luas, ya, lebih aktif daripada sejarawan tahun 50-an, 60-an, 70-an maupun 80-an, ya. Karena sekarang saya kira sejarawan Indonesia sudah semakin banyak
yang mempunyai kompetensi metode penelitian, metodologi sejarah, dan juga historiografi Indonesia. Nah, sehingga patut disayangkan kalau sejarawan Indonesia pada masa kini hanya bisa berdiam diri dan hanya bisa berangan-angan saja untuk menulis sejarah nasional Indonesia yang lebih Indonesia sentrisme, tetapi dia tidak melakukan riset-riset yang seharusnya ditempuh ya untuk mengisi kekosongan sejarah lokal dan selanjutnya bisa mengisi kekosongan sejarah nasional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.